Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa dapat hadir di tempat ini. Sholawat dan serta salam kami panjatkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Nirmayanti SPD MPD dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato tentang pendidikan dan makna pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah proses belajar untuk mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu keterampilan. Pendidikan memegang peranan penting di dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan akan diteruskan oleh para generasi muda. Namun, sayangnya tidak semua para generasi muda dapat memahami arti pentingnya sebuah pendidikan. Mereka yang di luaran sana, yang memakai seragam sekolah dan mengaku beringin sekolah, padahal mereka telah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga hanya untuk sekedar menongkrong, bermain, dan melakukan hal-hal yang berbahaya. Mereka tidak memikirkan biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua mereka yang berharap anaknya bisa menimba ilmu dan menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu, bagi kita yang masih mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, marilah kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena pendidikan yang cukup bisa memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendapatkan kesempatan posisi karir yang lebih tinggi. Hadirin yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, marilah kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita yang kita impikan. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Nirmayanti SPD MPD yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat yang senantiasa di kehidupan kita, diantaranya kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat berkumpul di kampus yang kita cintai ini untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang Hari Kesaktian Pancasila yang bertemakan terapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya kita sudah tahu kapan diperingatinya Hari Kesaktian Pancasila. Tapi mungkin ada dari Anda yang lupa kapan diperingatinya Hari Kesaktian Pancasila. Di sini saya hanya sekedar mengingatkan kembali bahwasanya diperingatinya Hari Kesaktian Pancasila itu adalah pada tanggal 1 Oktober dan itu dilaksanakan setiap tahun. Selain itu, sudah banyak yang tahu tentang masalah sejarah Hari Kesaktian Pancasila ini. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang penting, apalagi di era globalisasi sekarang ini, sehingga perlu dilestarikan karena terdapat nilai-nilai kepribadian bangsa yang luhur. Pancasila ini sepertinya tidak bisa lepas dari dalam negara kita ini, karena ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Meskipun Pancasila ini hanya terdiri dari 5 poin, akan tetapi memiliki banyak makna yang terkandung di dalam 5 butir Pancasila tersebut. Perumusan Pancasila ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan bukan hanya dirumuskan secara sembarangan oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Akan tetapi setiap butirnya mempunyai makna yang dalam dan pastinya menyangkut semua tentang bangsa Indonesia, sehingga lahirlah ideologi bangsa Indonesia, yaitu yang kini kita sebut sebagai Pancasila. Untuk itu, mari kita coba menerapkan Pancasila dengan cara cintai bangsa Indonesia, budaya bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia, supaya negara kita ini menjadi aman, tentram, damai, dan juga sejahtera. Cinta bangsa Indonesia merupakan sikap merasa memiliki, bangga, dan berusaha menjaga kekayaan bangsa Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata dalam penyampaian pidato kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kebiadaban menuju alam peradaban. Yang saya hormati Ibu Nirmayanti SPD MPD sekaligus teman-teman sekalian. Baiklah, hari ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Hormatilah Ibumu. Membahas tentang ibu pasti tidak jauh dari kisah maling kundang yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Karena apa? Karena ia tidak mau mengakui wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya. Saya pribadi merasa prihatin sama anak-anak zaman sekarang, di mana mereka durhaka kepada ibunya dengan cara berbohong, berkata kasar, dan bahkan berperilaku kasar. Dan semua itu dianggap biasa-biasa saja dan sudah terbiasa. Cobalah kita berpikir sejenak, siapakah orang yang telah merawat kita, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang? Dialah seorang ibu sosoknya, di mana yang terdapat di pemikirannya bahwa kita akan menjadi seorang anak yang berbakti. Tidak ada sedikit pun di dalam pemikirannya bahwa kita akan menjadi anak yang durhaka. Ada sebuah kisah menjelaskan tentang di mana sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang berhak mendapat pelayanan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, kemudian orang yang lebih dekat kepadamu." Oleh karena itu, marilah kita berbakti kepada orang tua kita selama mereka masih mengajarkan kita kepada kebaikan. Mungkin cukup itu pidato yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tammul barakat. Al-qailu fi mahkamatil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Assalatu wassalamu ala khairil anami wa mahlukat Sayyidina Muhammad wa ala alihi sadat amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini pada acara peringatan 10 November. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato tentang Hari Pahlawan, tepatnya 10 November yang diperingati setiap tahunnya, yang dimana peristiwa tersebut terjadi di Surabaya. Hadirin yang saya hormati, dalam memperingati Hari Pahlawan ini, marilah kita isi dengan pembangunan baik rohani maupun jasmani, dan juga kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi warga negara Indonesia. Kita juga harus menaati aturan pemerintah dan tunduk pada negara. Hadirin yang saya hormati, tentang tunduk dan taat pada negara adalah suatu kewajiban bagi warga negara, baik dalam keadaan menyusahkan maupun menyenangkan, selama tidak merusak aturan. Dalam urusan taat pada pemimpin, kita tidak boleh memandang pada orangnya sehingga diumpamakan pemimpin itu adalah orang yang tidak tepat untuk memimpin. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang sempat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita tidak lupa akan jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Dan bila ada salah-salah kata dari saya, itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada kebenaran kata dari saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irmayanti selaku dosen mata kuliah berbicara dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat dan hidayahnya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang. Adapun pidato yang saya bawakan yang berjudul kebangsaan.
Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan keanekaragamannya. Terdapat ratusan bahkan lebih suku-suku yang ada di Indonesia. Dari suku-suku tersebut terbentuk budaya yang berbeda antara satu sama yang lain. Akan tetapi, jika kita disuruh untuk menghitungnya, jawaban kita mungkin bisa dihitung dengan jari. Akan tetapi, seolah-olah kita tidak peduli dengan hal itu. Kita bangsa Indonesia seharusnya menghormatinya, bukan malah melupakannya. Di era globalisasi ini, budaya barat mudah masuk di Indonesia dan berkembang pesat di Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda lebih cenderung ke budaya barat ketimbang budaya kita sendiri, karena kita lebih merasa gaul dan lebih percaya diri jika mengikuti budaya barat. Dan iya, jika memang batik adalah salah satu kain tradisional kita, kenapa kita harus malu untuk memakainya? Dan jika wayang kulit adalah salah satu budaya tradisional kita, kenapa kita harus malu untuk menontonnya? Kita warga Indonesia, bukan? Maka dari itu marilah cintai negeri kita sendiri, kehormatannya, keutuhannya. Maka dari itu negara kita akan menjadi negara yang terhormat di dunia. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan pidato tentang pendidikan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Dan sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan padanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki, tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah memudahkan kita dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu, sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Para tenaga pengajar juga sangatlah penting. Seseorang yang bersamanya duduk untuk membina ilmu pengetahuan darinya, walaupun hanya 1 jam saja, itu lebih disukai oleh Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nirmayanti SPD MPD beserta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas anugerahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Teman-teman yang saya banggakan, tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini tanpa adanya orang tua. Mulai di dalam kandungan selama 9 bulan seorang ibu mengandung dengan susah payah kemanapun dibawa, dan setelah lahir ketika kita masih bayi kita disusui, kita diasuh dengan penuh kasih sayang, dan setelah kita besar kita disekolahkan dan dibiayai oleh orang tua kita. Maka betapa berharganya orang tua dalam kehidupan kita. Teman-teman yang saya banggakan, ibu adalah orang yang sangat sabar dan penuh kasih sayang. Baik dalam senang maupun susah, dia selalu menyayangi kita dengan sepenuh hati. Sangatlah wajar jika seorang ibu cerewet dalam mengurus kita. Itu adalah tanda kasihnya kepada kita dengan sepenuh hati. Teman-teman yang saya banggakan, tak ternilai betapa banyak
kasih sayang yang Dia telah berikan kepada kita. Tak terhitung berapa banyak pengorbanan yang telah Dia berikan hanya untuk kita, anaknya. Maka sekarang dijadikan peringatan Hari Ibu pada setiap tanggal 22 Desember. Memperingati Hari Ibu ini bertujuan agar kita selalu mengingat betapa berharganya, betapa hebat perjuangan seorang ibu, betapa banyak jasa-jasa orang tua seorang ibu di dalam kehidupan kita. Maka sekarang dijadikan hari peringatan Hari Ibu. Demikian pidato yang saya dapat sampaikan. Biarlah dengan pidato ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Nirmayanti SPD NPD selaku dosen pembimbing mata kuliah berbicara dan pembelajarannya, yang saya cintai, yang saya banggakan, teman-temanku kelas C Prodi Bahasa Indonesia Universitas Tridharma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Sehingga apabila kita ingin menghitung nikmat tersebut, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka dari itu, marilah kita tempatkan ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita rasa syukur yang sebaik-baiknya. Tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga hingga umat beliau. Semoga kita tetap diberikan kekuatan untuk istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang saya hormati, hari ini tanggal 17 Agustus 2018 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-73. Pada hari ini adalah tahun ke-73 Indonesia merdeka dari tangan para penjajah. Peringatan kemerdekaan Indonesia bukan hanya dirayakan atau bukan hanya semata-mata mengikuti euforia dan semaraknya saja, akan tetapi lebih dari itu. Diharapkan dengan diselenggarakannya acara pada pagi hari ini dapat menambah semangat patriotis, nasionalisme, cinta tanah air, bangga akan bangsa sendiri tertanam dalam pribadi kita masing-masing. Pasca Perang Kemerdekaan merupakan awal dari atau era para pendiri bangsa. Setelah era tersebut disebut sebagai era pengisi kemerdekaan. Nah, kita yang hidup di zaman ini merupakan generasi yang mengemban amanah dari para pejuang untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Dahulu, para pejuang berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan ini dari tangan para penjajah. Mereka mengorbankan apa yang mereka punya, bahkan nyawa menjadi taruhannya demi bebasnya bangsa dan negara ini dari tangan para penjajah. Sekelumit kisah tersebut mungkin sudah pernah kita dengar dari para sejarawan, bapak ibu kita di sekolah dan orang-orang tua kita terdahulu. Maka suatu kewajiban bagi kita untuk mengisi kemerdekaan yang telah susah payah direbut oleh para pejuang kita, oleh para pahlawan kita. Mungkin timbul pertanyaan, dengan apa kita mengisi kemerdekaan tersebut? Hadirin yang saya hormati, kita merupakan generasi yang tidak pernah bertempur melawan penjajah seperti para pejuang kita, seperti para pahlawan kita. Namun sejatinya kita memiliki musuh yang lebih dahsyat dibanding hanya sekedar para penjajah. Bung Karno pernah berkata bahwa musuh kita saat ini sangatlah berat karena dibanding dengan para penjajah zaman terdahulu, karena mereka penjajah karena mereka para pejuang kita terdahulu melawan musuh-musuh yang nyata, yakni para penjajah yang ingin merampung negeri kita. Tetapi kita saat ini bukan hanya melawan kolonialisme model baru, tetapi juga kita melawan masyarakat putra-putri bangsa sendiri yang berpihak pada asing. Dengan kata lain, musuh kita sekarang bukan hanya sekedar para penjajah, tetapi juga saudara sebangsa dan setanah air yang mencintai, yang mereka mengagumi dan tidak suka dengan adat istiadat negaranya sendiri, tidak suka dengan kebiasaan-kebiasaan dari negaranya sendiri. Mereka hanya mencintai kebiasaan-kebiasaan orang asing. Hadirin yang saya hormati, kita
merupakan anak bangsa memiliki potensi yang sangat besar untuk mengemban, untuk menjadi pemimpin, untuk membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Mungkin segala potensi-potensi yang ada pada diri kita, mari kita gunakan untuk hal yang baik, untuk hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang negatif. Mungkin pada pertanyaan dari benak kita semua, kita kaum muda ini mengisi kemerdekaan dengan hal apa? Teman-teman, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Tentunya kita melakukannya mulai dari hal yang kecil dulu. Misalnya, seorang guru mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara, itu sudah termasuk dalam upayanya untuk mengisi kemerdekaannya. Kemudian ulama mengisi kemerdekaan Indonesia dengan apa? Dengan dia menjadi pengayom, menjadi pemimpin umat, mempersatukan umat. Kemudian para pemimpin, mereka mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan sikap mereka mengajak seseorang untuk bersatu dalam keberagaman etnis. Kemudian kita sebagai pelajar mengisi kemerdekaan bangsa kita sangat mudah sekali, cukup dengan belajar yang bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita agar dapat menjadi kebanggaan negara, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Dengan seperti itu, kita semua bisa mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan jalan hidup kita, sesuai dengan peranan kita masing-masing. Hadirin yang saya hormati, apa yang kita dapati dewasa ini sangatlah berat. Situasi politik, ekonomi, kemudian situasi lain-lain yang tidak menentu, yang kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasinya, membuat kita terpanggil untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Maka dari itu saya mengharapkan kepada kita semua untuk bersama-sama berjuang untuk bangsa dan negara yang kita cintai, dengan sesuatu hal yang kita punya, dengan sesuatu hal yang kita bisa untuk melakukannya, dengan semangat, dengan rasa persatuan untuk membangun Indonesia ini ke arah yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesiaku, merdeka, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Tak ada kata-kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita maupun orang-orang lain di sekitar kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adapun judul ceramah singkat yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu kelompok-kelompok manusia di hari kiamat. Ada beberapa kelompok manusia yang akan diberikan kesempatan bangkit di hari kiamat nanti. Kelompok yang pertama yaitu kelompok manusia yang akan dibangkitkan dari kubur tanpa memiliki tangan dan tanpa memiliki kaki. Mereka lah orang-orang yang selama di dunia sering mengganggu tetangganya, sering menyakiti hati temannya, dan sering menyakiti hati sahabatnya. Dan itulah ganjaran buat mereka dan nerakalah tempat mereka. Adapun kelompok manusia yang kedua yang akan dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti yaitu kelompok manusia yang badan manusia tetapi berkepala binatang, yaitu mereka lah kelompok orang-orang yang semasa di dunia sering melalaikan sholatnya. Waktu sholat sudah tiba tetapi mereka tetap sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan mereka dan mereka meninggalkan sholat-sholat mereka, dan akhirnya itulah ganjaran buat mereka dan nerakalah tempat mereka. Adapun kelompok yang ketiga yaitu kelompok manusia yang semasa di dunia sering menahan zakatnya, dan ganjaran buat mereka yaitu
perut mereka membengkak dengan di dalamnya terisi binatang-binatang yang berbisa seperti kalajengking dan ular, dan niscaya mereka akan mendapat balasan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun kelompok manusia yang keempat yaitu kelompok manusia yang dari mulut mereka keluar darah. Mereka lah kelompok manusia yang semasa di dunia sering berdusta dalam hal jual beli, dan niscaya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kelompok manusia yang kelima yaitu kelompok manusia yang berbau busuk, lebih bau dari bangkai. Mereka lah kelompok orang-orang yang semasa di dunia melakukan perzinaan di tempat-tempat tersembunyi karena takut dilihat orang-orang lain, tetapi tidak takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ganjaran buat mereka, dan neraka lah tempat mereka. Adapun kelompok manusia yang keenam yaitu kelompok manusia yang memberikan kesaksian palsu, dan mereka lah kelompok manusia yang akan dibangkitkan dari kuburnya tanpa memiliki kepala tetapi memiliki badan, dan niscaya mereka akan mendapatkan tempat di akhirat nanti yaitu di neraka. Dan kelompok manusia yang ketujuh yaitu kelompok manusia yang memiliki lidah dan mulutnya mengalir nanah dan darah. Mereka adalah orang-orang yang menolak memberikan kesaksian buat kebenaran, dan niscaya mereka akan mendapatkan balasan di akhirat nanti yaitu di neraka. Dan kelompok manusia yang kedelapan yaitu kelompok manusia yang dibangkit, yaitu kelompok manusia yang dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah mereka hitam dan mata mereka biru dan perut mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai, pada pagi hari ini patut kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Pada pagi ini saya akan menyampaikan pidato saya dengan judul Generasi Pahlawan. Pada tanggal 10 November ini, kita kembali memperingati dan mengenang jasa para pahlawan, bagaimana mereka dengan semangat nasional mereka merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Kita sebagai generasi muda seharusnya kita patut mencontohi sikap mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan. Namun sekarang kita tidak perlu lagi untuk menumpahkan darah untuk merebut kemerdekaan, karena kemerdekaan sudah berada di tangan kita. Sekarang kita hanya perlu untuk mempertahankan bangsa Indonesia, mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan memajukan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita perlu sadar diri dan mengoreksi diri kita betapa pentingnya mempertahankan bangsa Indonesia atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan negara Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan memajukan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita perlu sadar diri betapa pentingnya diri kita ini untuk masa depan bangsa Indonesia. Kita perlu mengoreksi diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi generasi yang baik. Dan untuk itu, betapa pentingnya kita mengoreksi diri kita sendiri, betapa pentingnya kita bagi masa depan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus mendapat pendidikan yang baik dan layak agar kita mendapatkan bekal ilmu untuk masa depan. Dan juga kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal negatif seperti menggunakan obat-obat terlarang. Dan juga kita harus kita sebagai generasi pemuda harus melibatkan diri kita kepada hal-hal positif. Kita harus bisa menyaring sikap yang baik dan sikap yang tidak baik untuk perilaku kita sebagai generasi pemuda. Jangan sampai kita merusak nama bangsa Indonesia ini dan merusak bagaimana perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaannya.
Ada baiknya kita sebagai generasi masa depan harus mendapatkan pendidikan yang layak dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa agar kita dapat menjadi generasi yang bermartabat, bermoral, dan takut akan Tuhan. Untuk itu, perlunya kesadaran diri dari kita para generasi bangsa untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Sekian pidato yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin, kelas C, nomor stambuk 126. Yang saya hormati Ibu Nirmayanti SPD MPD dan teman-teman saya yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah kita berada dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Rasa Kebangsaan Indonesia. Teman-teman yang saya cintai, belakangan ini rasa kebangsaan akan tanah air kita dianggap sudah mulai luntur. Hal ini tidak lepas dari derasnya era globalisasi, yang mana banyak dari kita menganggap era globalisasi sama dengan westernisasi atau lunturnya budaya ketimuran. Di era kini, semakin sulit temukan anak muda yang mempunyai sopan santun khas budaya timur. Sebagaimana dulu pernah dicontohkan para pendahulu kita, juga semakin sulit pula kita menemukan para generasi muda yang hafal butir-butir sila Pancasila. Jika kita ambil stempel dari tempat umum 100%, generasi muda tidak hafal lagu Indonesia Raya. Coba tanyakan pula, siapa pencipta lagu Bagimu Negeri? Tapi tanyakan, siapa yang menyanyikan lagu I Heard You? Maka mereka akan dengan cepat menjawabnya. Teman-teman yang saya cintai, meskipun kadar kebangsaan seseorang tidak semata-mata diukur dengan bisa tidaknya ia menyanyikan lagu kebangsaan atau dengan mengetahui lagu-lagu wajib, paling tidak hal ini dapat menjadikan tolak ukur dan suatu peringatan bagi kita yang mengakui mencintai tanah air kita. Teman-teman, belakangan ini juga mulai bermunculan aksi-aksi dari masyarakat sebagai bentuk kecintaannya pada bangsa ini. Misalnya saja ketika terjadi konflik berdasarkan kesediaannya untuk menjadi sukarelawan ikut berperang, bahkan sebagian masyarakat kita ada yang sudah melakukan latihan kemiliteran secara mandiri. Contoh lainnya yaitu budaya kita, baik lagu daerah, kesenian daerah, dan sebagainya, diklaim oleh bangsa lain. Masyarakat Indonesia melakukan protes keras terhadap tindakan negara tersebut. Juga ketika para TKI yang berada di luar negeri mendapatkan perlakuan buruk, masyarakat Indonesia dengan keras melakukan aksi protes dan menuntut keadilan untuk saudara yang mendapatkan perlakuan buruk tersebut.
Teman-teman yang saya cintai, rasa kebangsaan terlahir dari suatu sejarah yang panjang. Kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, berkewajiban untuk melestarikan rasa kebangsaan merupakan salah satu usaha berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski wacana yang ada menyatakan bahwa telah terjadi penurunan rasa kebangsaan Indonesia, namun harus optimis karena terbukti masih banyak potensi yang dapat dikembangkan guna memelihara rasa kebangsaan agar dapat menjadi pijakan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati, karena kurang-kurangnya wawasan serta pengakuan saya hanya Allah yang tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Nirmayanti SPD MPD selaku dosen mata kuliah berbicara dan pembelajarannya, dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta anugerahnya yang memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini bersama-sama. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau akan memberi kita syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin. Baiklah, saya akan membawakan pidato singkat yang bertema tentang pentingnya sosok ibu di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, hadirin yang berbahagia, saya akan menceritakan sedikit tentang pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu seorang sahabat Nabi datang kepada beliau dan bertanya, "Ya Nabi, siapakah yang harus saya hormati di dunia ini?" Kemudian Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian itu setelah mendengar jawaban dari Nabi tersebut, kemudian dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi yang harus saya hormati di dunia ini?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu." Dapat kita simpulkan dari jawaban Nabi Muhammad SAW bahwa ibu adalah orang yang patut kita hormati di dunia ini, sehingga beliau menyebutkan sampai 3 kali. Ibu adalah orang yang sangat sabar, orang yang sangat baik, sehingga dia bisa dia mengandung kita selama 9 bulan dengan penuh kasih sayang, sabar. Bagaimanapun kita, nakalnya kita, ibu tetap memaafkan kita. Terus cinta seorang ibu adalah cinta yang sesungguhnya, dimana bahkan ibu mencintai kita sebelum mereka melihat kita. Ibu sudah mencintai kita di hari kita masih di dalam kandungan ibu. Maka jangan heran Rasulullah SAW telah mengandaikan bahwa selain sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dapat kita hormati selain Allah, kita juga bisa menghormati ibu, karena ibu adalah sesosok orang yang sangat dihargai. Kemudian meskipun ibu orang yang sangat sabar, janganlah sekali-kali kita menyakiti hati mereka, karena kemurkaan seorang ibu adalah kemurkaan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begini, seorang ibu adalah ridho seorang ibu adalah ridho seorang meskipun ibu sangatlah orang yang sangat sabar, tetapi kita jangan sekali-kali menyakiti hati mereka, karena ridho seorang ibu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, dan sebaliknya kemurkaan Allah adalah kemurkaan seorang ibu. Jadi tanpa mengecilkan peranan sesosok ayah, ibu adalah orang yang sangat berperan penting dalam kesuksesan kita, karena setiap ibu sholat atau berdoa pasti itu ada nama kita yang terselipkan di doa-doa ibu tersebut. Dan juga terdapat jasa-jasa besar dari seorang ibu, pengorbanan, kerja keras, dan doa-doa dari seorang ibu. Tanpa semua itu, seberapa hebat pun kita, seberapa pintar pun kita tidak akan mencapai kesuksesan di dunia ini, karena ibu jugalah yang menyemangati kita sehingga kita dapat sukses di dunia ini karena seorang ibu. Hadirin yang berbahagia, tidak bisa dipungkiri ibu adalah sebab dari keberadaan dan eksistensis kita di dunia ini, karena ibu adalah sosok yang berperan penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan juga ibu telah mengajarkan kita pondasi-pondasi dan norma-norma tentang bagaimana kita diajarkan selayaknya menjadi orang yang menghargai sesama manusia. Baiklah, sebelum saya mengakhiri pidato ini, marilah kita sekali lagi memuliakan ibu. Marilah kita meminta maaf kepada ibu kita, rawatlah mereka sebagaimana mereka lalu merawat kita waktu kecil. Demikian pidato yang saya bawakan ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Untuk para ibu di dunia ini, terima kasih setelah menjadi ibu. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nirmayanti, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Berdirinya saya sini, izinkan saya membawakan pidato yang berjudul Cinta Tanah Air. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keanekaragamannya. Terdapat ratusan bahkan lebih suku bangsa yang ada di bumi Indonesia. Dari suku-suku ini kemudian terbentuk suku budaya yang berbeda antara satu sama lain. Akan tetapi jika kita suruh untuk menyebutkan budaya-budaya kita, jawaban kita mungkin bisa dihitung dengan jari. Sudah seolah-olah sebagai penerus generasi bangsa, seakan-akan kita tidak peduli terhadap budaya kita sendiri. Padahal seharusnya kita harus melestarikannya, bukan malah mengabaikannya. Di era globalisasi ini, budaya-budaya barat sangat mudah masuk ke Indonesia. Budaya barat ini tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda seakan lebih menyukai budaya barat tersebut ketimbang budaya asli kita sendiri. Kita lebih gaul jika meniru budaya barat tersebut.
Makanya tidak salah jika budaya kita diklaim diaku oleh negara lain seperti Malaysia contohnya, dan tari pendek. Jika memang wayang kulit salah satu budaya yang kita miliki, maka kita harus kembangkan. Tapi anak muda zaman sekarang tidak lagi mengembangkan budaya-budaya di Indonesia karena mereka terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Mereka merasa gaul jika mereka menggunakan budaya-budaya barat. Saran saya, budaya barat memang gaul, tapi kembangkanlah budaya di daerah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nirmayanti SPD MPD beserta teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Pada hari yang baik ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa pada acara peringatan Hari Pahlawan. Baiklah, pidato yang akan saya sampaikan kali ini adalah pidato tentang Hari Pahlawan, di mana peristiwa tersebut terjadi di Surabaya. Dalam memperingati Hari Pahlawan ini, marilah kita isi dengan hal-hal pembangunan baik rohani maupun jasmani, dan juga hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga negara Indonesia. Kita juga harus mentaati peraturan pemerintah dan tunduk pada negara. Hadirin yang saya hormati, tentang tunduk dan taat pada negara adalah suatu kewajiban bagi warga negara, baik maupun dalam keadaan menyusahkan atau maupun dalam keadaan menyenangkan atau menyusahkan, selagi tidak merusak aturan. Dalam urusan dan tunduk pada negara adalah kita tidak boleh memandang kepada orangnya sehingga diumpamakan pemimpin tidak tepat untuk memimpin. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kita terus bisa memperingati Hari Pahlawan dan tidak akan lupa dengan para jasa-jasa yang telah mendahului kita. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nirmayanti SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah berbicara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang hingga saat ini. Adapun isi pidato yang akan saya bacakan yang berjudul memperingati Hari Kemerdekaan. Tidak terasa sudah 73 tahun kita merdeka dari penjajahan asing, dan tak terasa pula bahwa negara kita ini mengalami banyak perkembangan dan lika-liku dalam mempertahankan kemerdekaan ini. Semestinya peringatan hari ini menjadi momen lebih baik untuk kita merenungkan jasa para pahlawan kita, sekaligus merenungkan kembali tentang kondisi negara kita ini. Apakah sudah merdeka sepenuhnya atau justru malah terjajah dengan secara tidak sadar. Sayangnya, momen hari kemerdekaan ini hanya dirayakan dengan lomba-lomba dan acara panggung musik yang beberapa diantaranya tidak berhubungan dengan filosofi perjuangan atau kemerdekaan negara kita ini. Sah-sah saja jika ingin mengadakan lomba atau panggung musik untuk merayakan kemerdekaan negara kita ini, tetapi alangkah lebih bijaknya jika kedua hal tersebut bisa dijadikan sarana untuk merenungi jasa para pahlawan kita,
sekaligus kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Maka dari itu, di hari yang berbahagia ini, marilah kita kenang kembali jasa para pahlawan kita yang berhasil menghantarkan kita kepada kemerdekaan negeri ini sehingga kita terbebas dari penjajahan asing. Sekian pidato dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nirmayanti, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur saya atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi saya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya dapat berdiri di sini untuk berpidato tentang Hari Pahlawan. Tanggal 10 November atau yang biasa kita kenal dengan Hari Pahlawan adalah hari di mana rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Semangat dan keberanian para pahlawan haruslah kita teladani. Kita sebagai generasi penerus seharusnya mencontoh sikap keberanian para pahlawan yang rela berkorban demi bangsa Indonesia. Tugas kita saat ini adalah mengisi makna baru kepahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan bekal pendidikan, kita bisa mewujudkan bangsa ini sejahtera, maju, dan sama dengan bangsa lain. Ini juga merupakan cita-cita luhur yang harus kita wujudkan sebagai generasi muda Indonesia. Bangsa kita melalui Hari Pahlawan, kita berharap semoga bangsa kita menjadi bangsa yang produktif dan kreatif, yang berguna bagi bangsa Indonesia dan negara, agar terwujud generasi muda Indonesia yang berkualitas dan rela berkorban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya, dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nirmayanti SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah berbicara langsung kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salawat serta salam telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, pun yang telah menunjukkan kepada kita semua tempat di mana surga sebenarnya berada, yang tidak lain yakni berada di bawah telapak kaki ibu. Tentunya kita tidak memaknainya secara harfiah, akan tetapi lebih kepada arti bahwa kita tidak akan menemukan surga kecuali menempatkan diri kita pada kepatuhan dan ketaatan pada Dia. Hadirin yang saya hormati, tak dapat dipungkiri, ibu adalah sosok sebab dari keberadaan dan eksistensi kita di dunia. Ibu adalah sosok yang berperan penting bagi setiap individu, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam beragama. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Orang pertama yang menanamkan nilai-nilai dan norma pada kita, pelengkap dasar dan fondasi kepribadian kita. Maka, jika seorang ibu berhasil dalam mencetak seorang individu, itu artinya ia telah berhasil mewujudkan pribadi yang siap mewujudkan keberhasilan sebuah masyarakat, bangsa, dan agama. Tanpa mengecilkan peran seorang ayah, ibu adalah sosok yang berperan penting di balik kesuksesan seseorang. Karena di balik kesuksesan tersebut, terdapat jasa besar, pengorbanan, kerja keras, dan doa dari seorang ibu. Tanpa semua itu, seberapa hebat pun kita, seberapa pintar pun kita, bahkan seberapa berhasil pun diri kita, mustahil kita bisa merasakan kesuksesan yang hakiki.
kesuksesan yang di dalamnya terdapat keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua, terutama seorang ibu. Hadirin yang saya hormati, ibu adalah sosok yang penuh dengan kesabaran yang luar biasa. Bahkan seseorang akan bisa menemukan kesabaran yang luas pada diri orang lain, melainkan pada ibunya sendiri. Karena seberapa besar pun kesalahan yang kita perbuat pada diri kita, maka saya yakin ampunan dan maaf dari ibu jauh lebih besar dari kesalahan yang kita perbuat. Dan seberapa dalam pun luka yang kita torehkan pada hati ibu, maka dan jauh di dasarnya kita akan menemukan jutaan maaf di sana. Maka jangan heran jika Rasulullah SAW pernah mengandaikan, jika seseorang diperbolehkan untuk sujud pada orang lain, maka ibulah sosok yang layak untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Jasa-jasa ibu pada kita sungguh amat tak terhingga. Kita takkan mungkin dan takkan pernah bisa membalasnya. Dan seberapa besar pun kita mencintai ibu, jika dibandingkan dengan cinta beliau kepada kita, maka kita akan menemukan bahwa cinta kita bukanlah apa-apa dibandingkan cinta beliau kepada kita. Sungguh, cinta seorang ibu adalah cinta sejati yang suci dan tak terkontaminasi oleh hal apapun. Maka beruntunglah kita yang dapat merebut dan merasakannya. Maka pada hari ini, saya mengharap kita dapat mengambil hikmah tentang sosok seorang ibu bagi kita. Sosok yang tak akan tergantikan oleh siapapun. Sosok yang selalu ada ketika kita membutuhkannya. Sosok yang selalu rindu ketika kita melupakannya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Karena kesalahan datang dari diri saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nirmayanti SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah berbicara. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam terus tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini saya akan berpidato singkat tentang semangat Hari Kemerdekaan. Setiap 17 Agustus negeri kita berpesta untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. 17 Agustus merupakan di mana seluruh bangsa Indonesia mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang meraih kemerdekaan. Ucapan syukur, bangga, dan bahagia menyelimuti negeri kita Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa meraih kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Semuanya memerlukan perjuangan baik jiwa maupun raga. Beratus-ratus tahun negeri kita dijajah, diinjak-injak dan dirampas kesejahteraannya oleh para penjajah. Beratus-ratus kali peperangan. Akhirnya para pahlawan berhasil meraih kemerdekaan. Jalan Pengawasan Timur telah menjadi saksi bisu dikumandangkannya proklamasi untuk pertama kalinya, sehingga para pemuda bisa mengibarkan sangsaka merah putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melati. Kali ini saya akan memberikan nasihat khusus para muslimah yang ada di rumah sana dan muslimah yang ada di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin.
Baiklah teman-teman, sebelum saya memberikan sedikit nasihat kepada para muslimah di rumah sana, saya akan membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu supaya kita lebih bersyukur dan lebih mengingat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita selalu diberikan nikmat, kesehatan, serta kesempatan oleh Allah sehingga kita terus di sini belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita muslimah pada umumnya. Di sini saya sedikit memberikan tips bagaimana menjadi seorang wanita muslimah. Walaupun di sini kita masih terus belajar, setidaknya saya bisa memberikan dan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana sih semestinya wanita muslimah itu keluar dan berada di luar seperti ini. Yang pertama, khususnya wanita muslimah terlebih dahulu ketika keluar rumah harus meminta izin. Ketika dia telah bersuami, dia harus meminta izin kepada suaminya, dan ketika dia punya keluarga atau punya orang tua, dia harus meminta izin kepada orang tuanya terlebih dahulu agar perjalanannya bisa terlindungi. Yang kedua, dia harus keluar dengan cara yang sopan dengan wanita yang sebenarnya. Sebenarnya pakaian wanita muslimah yang sebenarnya itu menutup aurat. Terkadang orang masih memikirkan bagaimana caranya dia memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum memakai jilbab yang semestinya. Namun mereka salah persepsi. Ternyata wanita muslimah yang sebenarnya itu harus menutup seperti dikatakan oleh Nabi Muhammad, dan bahwa wanita yang sesungguhnya itu menjulurkan jilbabnya sampai ke tanah. Dan sebenarnya menutup aurat itu sangatlah indah. Coba saja kalian berada di tempat seperti ini, ketika kalian berbusana seperti ini, tidak ada satupun laki-laki di luar sana, laki-laki yang jahil, laki-laki yang kurang baik akan mendekati kalian, tidak ada. Yang ketiga, wanita muslimah ketika berjalanan jangan memakai parfum. Parfum yang kalian pakai dan wanginya itu tercium kepada sosok laki-laki yang bukan mahramnya akan menjadi fitnah, dan wanita seperti itu akan dikatakan wanita-wanita seperti pelacur, dan keluar dan berterbaran. Setiap baunya yang keluar itu akan mengeluarkan fitnah. Jadi hati-hati ketika kalian keluar, kalian boleh tampil bersih, wanita itu harus bersih tapi tidak menggunakan parfum. Yang keempat, selalu menundukkan pandangan, tidak memperhatikan sana sini yang bukan hal yang harus dia perhatikan. Terkadang memang banyak hal-hal indah yang bisa kita lihat. Kalau kita menikmati alam, kita menikmati situasi yang ada di sini, itu rasanya wajar bagi seorang wanita muslimah yang ingin mencari inspirasi. Tapi ketika kalian melihat orang yang bukan mahram dan tidak menundukkan pandangan, itu ketidakwajaran dalam berperilaku. Yang kelima, selalu tafadol dan selalu berserah diri kepada Allah. Mohon kepada Allah bahwa diberikan perlindungan setiap perjalanannya. Yang keenam, selalu membawa hal yang penting seperti Al-Quran di dalam tasnya sebagai pelindung, selalu mengamalkan doa-doa agar kita selamat sampai di rumah. Dan sedikit buat teman-teman muslimah yang ada di rumah yang sekarang masih terus belajar, yang sekarang masih terus berproses, marilah kita terus berproses, karena setiap orang itu imannya itu tidak sesempurna mungkin. Tidak seperti si Fatimah, bagaimana menahan amarahnya, bagaimana dia menahan perasaannya. Tidak seperti si Khadijah, si wanita kuat, wanita tangguh. Tidak seperti si Aisyah, si wanita cantik, si wanita yang paling dermawan. Kita tidak bisa seperti mereka, namun kita bisa berproses menjadi seperti mereka, walaupun tidak secara spesifik. Maka dari itu, marilah kita berbondong-bondong untuk bisa menjadi wanita muslimah pada umumnya, agar kita bisa menjadi
mar'atus soleha, perempuan yang soleha. Seperti mana dikatakan dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Maka nikmat mana pula lagi yang kau dustakan. Nah, di situ bisa kita ambil dalam sekarang ini bahwa nikmat yang kau diberikan oleh Allah, nikmat kesempatan, tapi kau selalu menyia-nyiakan dengan mengeluarkan, memperlihatkan aurat-auratmu, itu sungguh bukan nikmat yang sebenarnya. Kau sangat-sangat merendahkan nikmatmu itu. Cobalah berusaha untuk terus memanfaatkan nikmatnya itu sebaik mungkin. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah sana, para wanita muslimah yang masih ragu menggunakan pakaian begini, ayo kita gunakan. Di tempat seperti ini, tempat terbuka, pakaian seperti inilah yang paling sangat berpengaruh dan sangat-sangat nyaman untuk kita gunakan. Jangan jadikan ini sebagai kita tidak mau keluar rumah, kita harus jadi wanita yang di rumah terus, masak, bekerja. Bukan seperti itu wanita yang sebenarnya, tapi wanita yang sebenarnya itu juga harus keluar. Ketika kita keluar memenuhi syarat yang saya katakan tadi, insya Allah ke-6 syarat itu kalian insya Allah bisa dalam perlindungan Allah. Sekian saja dari saya, beberapa nasihat untuk wanita muslimah. Jika ada yang kurang saya mohon maaf, lebihnya hanya datang dari Allah dan kurangnya itu ada daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Marsanda. Yang terhormat Ibu Nirmayanti SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pada sore hari ini saya akan membawakan pidato yang berjudul tentang Hari Kartini. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini saya dapat membawakan pidato tentang Hari Kartini. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada sore yang berbahagia ini, saya akan membawakan pidato. Saya akan menyampaikan makna Hari Kartini. Nama Kartini mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 25 April 1879. Pada tanggal 17 September 1904. Pada umur 25 tahun, Raden Ajeng Kartini juga dikenal sebagai pelopor kaum wanita di Indonesia. Bersyukurlah para kaum wanita di Indonesia yang telah memiliki kepeloporan pejuang nasib kaum wanita di Indonesia, sehingga derajat kaum wanita terangkat dari jurang kenistaan. Sebelum Raden Ajeng Kartini ada, kaum wanita direndahkan derajatnya dibandingkan kaum laki-laki. Kaum wanita dilarang untuk menuntut ilmu, tidak diperbolehkan untuk bekerja, dan apalagi menjadi pemimpin. Tetapi semua itu berubah. Raden Ajeng Kartini berjuang untuk mengeluarkan kaum wanita dari itu semua. Kepeloporan Raden Ajeng Kartini wajib kita tiru dan kita amalkan. Kini wanita Indonesia telah memperoleh hak-haknya sebagai wanita dan memperoleh kebebasan. Tetapi perjuangan Cita Kartini belum sepenuhnya berhasil. Masih banyak wanita-wanita Indonesia yang perlu diperjuangkan nasibnya. Masih banyak yang membutuhkan ulur tangan kita. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan partisipasi kita terhadap gelora pembangunan sekarang ini, sehingga cita-cita Kartini segera terwujud. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Darul Aqab dan teman-teman yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang seperjuangan, Ibu, mendengar kata ini, pastinya kita teringat kepada ibu kita. Tepatnya tanggal 22 Desember, kita, bahkan seluruh umat manusia, akan memperingati Hari Ibu. Tentu saja, pahlawan wanita ini sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, dalam keadaan senang maupun susah, Ibu selalu menyayangi kita. Sebesar apapun kesalahan kita, kesabaran dan maaf dari Ibu takkan pernah habis. Meskipun Ibu sangatlah sabar, jangan sekali-kali menyakiti hati Ibu kita. Karena ridho seorang ibu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, murka Allah tergantung pada kemurkaan ibu kita. Teman-teman yang seperjuangan, pada masa sekarang ini banyak sekali kejahatan yang dilakukan anak-anak terhadap orang tuanya. Sebut saja kasus si Rani anak durhaka. Rani adalah anak kandung dari Sumini yang tega membunuh ibunya sendiri hanya gara-gara harta warisan almarhum ayahnya. Miris teman-teman. Makanya saya tergetar untuk menyampaikan pidato ini, untuk menyadarkan kita semua betapa besar kasih sayang seorang ibu kepada kita. Dia yang telah merawat kita dari kita lahir hingga sampai sekarang ini. Maka teman-teman, janganlah sia-siakan pengorbanan ibu terhadap kita. Maka dari itu, sayangi dan cintailah ibu kita. Demikianlah pidato saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nirmayanti, SPD MPD, dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'itnya. Semoga syafaat dan mengalir kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Mari Kita Mengisi Kemerdekaan. Berbicara tentang kemerdekaan, tentunya kita telah mengetahui betapa pentingnya kemerdekaan di kehidupan ini. Mungkin jika tidak ada kemerdekaan saat ini, kita tidak bisa berada di tempat seperti sekarang ini. Teman-teman sekalian, beberapa tahun yang lalu, tepatnya hari ini, bangsa Indonesia mendapatkan anugerah Tuhan yang amat besar, yaitu kemerdekaan. Setelah berabad-abad lamanya berada di bawah belenggu para penjajah yang sewenang-wenang terhadap kita, dan akhirnya cita-cita kita pun tercapai, walaupun harus dengan pengorbanan. Teman-teman sekalian, oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi mengusir para penjajah dari negeri ini. Semangat yang mereka miliki sangatlah kuat, sangatlah besar. Dan itu saat ini yang harus kita miliki seperti para pejuang, semangat. Karena dengan kita semangat, kita bisa melakukan apa yang awalnya kita tidak bisa lakukan. Teman-teman sekalian, bangsa ini memang telah merdeka, tapi bukan berarti perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan telah usai. Bahkan perjuangan kita lebih berat, yaitu mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pejuang. Teman-teman sekalian, ada banyak cara untuk kita mengisi kemerdekaan, yaitu kita sebagai pelajar yang harus kita lakukan adalah belajar yang giat dan berpotensi, karena kita adalah calon generasi muda yang akan datang.
yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.